Nasib seseorang setelah menyakiti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Nasib seseorang setelah menyakiti kamu. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Temperance. Oke, Temperance ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menunjukkan, menggambarkan tentang sebuah energi yang sangat istimewa lah ya. Yang dimana sebuah keistimewaan ini meliputi tentang sebuah kehidupan yang lebih baik. Ada sebuah kestabilan, keseimbangan, dan bahkan rezeki yang akan mengalir deras tanpa batas ya teman-teman. Itu berarti mengenai tentang kondisi keuangan, rezeki kamu bagus. Oke, dalam pekan ini yang aku lihat ya, ataupun akan terus mengalami peningkatan lah, perubahan. Kemudian seolah-olah memang kamu menemukan sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Ini berkat apa? Ini berkat sebuah bentuk manifestasi dari kerja keras kamu, ikhtiar kamu, kesabaran dan doa-doa kamu. Setelah mungkin selama ini ya banyak orang yang menyakiti kehidupan kamu. Banyak orang yang menjolimi kehidupan kamu. Ya, terlepas dari apapun masalah yang mungkin selama ini terjadi, teman-teman, yang jelas pada kartu pertama ini terlihat sebuah kebangkitan, ya terlihat sebuah awal kehidupan baru yang lebih baik dan positif akan segera kamu rasakan. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Two of Swords. Ada dua pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana nasib, takdir dari seseorang yang menyakiti kehidupan kamu. Ketika awal kebahagiaan kamu, babak baru di dalam kehidupan kamu akan dimulai, maka disitulah sepertinya teman-teman ya, awal kehidupan yang buruk akan mulai terjadi di dalam kehidupan orang yang sudah menyakiti kamu. Ya, apapun itu. Ketika mungkin kemarin dia menyakiti kamu, ia menutup jalan keresahan kamu mungkin seperti itu, maka ketika rezeki kamu sudah mengalir deras tanpa batas, teman-teman, seperti air yang mengalir, maka rezeki dia bakal seret banget. Ya, rezeki dia bakal seret, akan timbul sebuah masalah-masalah yang nggak akan ada habisnya. Ya, pada intinya memang ekonominya bakal hancur. Oke. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan menyakiti kamu di dalam hubungan asmara, mungkin dia menyakiti kamu, meninggalkan kamu karena adanya pihak ketiga kah? Karena sebuah sikap kah? Perilaku kah? Ya. Dan di sini yang akan terjadi terhadap dirinya adalah sebuah penyesalan, teman-teman. Dan penyesalan itu akan benar-benar sudah terlambat. Ya. Dan apa ya? Kalau dikatakan penyesalan itu akan membuat dia itu akan menyesali seumur hidup deh. Kenapa? Ya bisa jadi kamu sudah bahagia dengan yang lain gitu, menemukan kebahagiaan yang baru. Gak mungkin dong dia akan datang, dan memang kamu wajib untuk memproteksi itu semua. Ketika mungkin juga dia datang kepada kamu kembali. Kemudian aku punya Knight of Pentacles. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman. Ya jadi memang yang aku lihat adalah
tentang bagaimana energi kamu kembali. Ya, dari kartu ketiga ini terlihat sebuah kemajuan, peningkatan, pencapaian, ya, terlihat sebuah rezeki yang cukup bagus pula. Ya, bagi kamu yang mungkin sedang merasakan, selama ini merasakan bagaimana sakitnya kehidupan kamu, bagaimana penderitaannya kehidupan kamu, teman-teman, ya kamu tetap optimis. Ya, karena sepertinya memang kebahagiaan, keberuntungan yang secara bertubi-tubi ini akan datang kepada kamu dari segala penjuru arah. Ya, dari sesuatu hal yang nggak mungkin kamu prediksi sebelumnya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian kamu, teman-teman, keberhasilan kamu, ya, perjuangan kamu, ikhtiar kerja keras kamu di sini, teman-teman. Namun ya, kalau dikatakan memang kamu akan sukses ya sebenarnya cukup berpotensi besar lah ya. Namun memang di sini terlihat ya orang-orang yang selalu menyakiti kamu terus memantau kamu nih. Ya, bisa jadi memang mereka itu sudah terkena karmanya. Namun ya namanya orang iri dengki ketika mereka masih bisa melakukan hal apapun untuk menyakiti kamu, pasti mereka akan terus mencoba. Ya namun kali ini pasti bakal gagal terus, teman-teman. Ya, kenapa? Apa yang mereka tanamkan selama ini di dalam kehidupan kamu, apa yang mereka lakukan selama ini dalam kehidupan kamu itu akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Ya, nasibnya sangat buruk banget, nasibnya cukup kritis ya, cukup kritis dan bahkan kalau dikatakan akan dipenuhi dengan berbagai masalah, hutang piutang, penyakit, ya, kemudian konflik, kehancuran di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, ya, kemudian dipecat. Ya, pokoknya hal-hal yang buruk itu akan terjadi. Ini yang akan membelenggu dia loh. Ya. Dan termasuk itu tadi, sebuah hubungan asmara, teman-teman kamu disia-siakan penyesalan. Karena kehidupannya nggak akan jauh lebih baik ya, nggak akan jauh lebih baik ketika mungkin bersama kamu, teman-teman. Tetapi gitulah, ketika sudah menyia-nyiakan seseorang yang tepat, yang baik ya, ya pada ujung-ujungnya pasti penyesalan dong ketika sudah kamu menemukan kehidupan yang lebih baik ya, kehidupan baru. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Six of Pentacles, 6 koin ya. Jadi terlihat sebuah kestabilan, keseimbangan dan bahkan rezeki yang berlimpah ya, teman-teman. Dan di sini kalau aku lihat mungkin dia bakal mengemis minta tolong kepada kamu loh, teman-teman ya. Aneh ya, sudah menyakiti kamu, menghancurkan kehidupan kamu, tetapi ketika kehidupannya lagi terpuruk, tetap kamu juga yang dimintai tolong, teman-teman. Ya, jadi seolah-olah dia melupakan terhadap segala perbuatan yang selama ini dia lakukan terhadap kehidupan kamu, mungkin seperti itu nantinya. Ya, dan bahkan ketika berbicara terkait dengan masalah kehidupan asmara sama, dia bakal berpotensi mengemis kepada kamu, ia mendatangi kamu, teman-teman, untuk meminta belas kasihan kamu, agar kamu kembali mau menerima dia. Aku rasa sih ini sesuatu hal yang salah ketika kamu melakukan sebuah apa ya namanya teman-teman ya, menerima dia kembali gitu sih. Ya, mungkin memaafkan dan untuk tetap memilih kehidupan masing-masing itu sesuatu hal yang bagus. Tetapi ketika kamu milih untuk dia kembali kepada kamu, maka itu sebuah kesalahan besar, ya. Dan itu harus kamu hindari juga karena penderitaan dia ini akan terus dirasakan ya. Dan termasuk semua orang yang menyakiti kehidupan kamu tanpa terkecuali teman-teman, ya. Dan aku punya fake of one. Nah, aku akui kamu orang yang tidak mau pernah membalas dendam ya terhadap sebuah perbuatan buruk yang mungkin orang selalu perbuat terhadap kehidupan kamu, ya. Kamu orang yang sebenarnya tidak pernah mengusik kehidupan orang lain, namun itu tadi orang selalu mengusik, orang selalu mengganggu, ya, selalu menyakiti, ya karena mungkin kamu memiliki ilmu ikhlas ya, teman-teman dan sabar, mungkin itulah ya pada akhirnya sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan itu akhirnya kamu dapatkan dan tentu semakin kamu berhasil sukses ya kan, itu semakin akan membuat orang-orang yang selama ini menyakiti kamu akan semakin menderita. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.